Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Di video pembelajaran IPS subtema 2, tema 8 ini, kita akan belajar bersama tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Sebetulnya di subtema 2 ini kita bahas usaha ekonomi yang dikelola perorangan atau individu dan kelompok. Tapi menurut Ustazah yang butuh penjelasan lebih dalam itu adalah yang kelompok. Yang perorangan sebetulnya sudah kita pelajari yang di subtema 1 kemarin ya. Oke, ada berapa macam sih usaha ekonomi yang dikelola kelompok? Dikelola kelompok itu artinya lebih dari satu orang ya, Nak ya. Apa saja jenisnya? Ada 3 jenis. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Dan yang ketiga adalah koperasi. Nah, apa saja perbedaan di antara ketiganya? Untuk BUMN yang pertama, BUMN ini adalah perusahaan negara. Artinya apa? Semua modalnya atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara, dimiliki oleh Indonesia. Nah, contohnya apa saja? Ada PT PLN, perusahaan listrik negara, ada PT Pertamina, ada PT KAI atau Kereta Api Indonesia, dan ada juga PT Telkom, dan masih banyak lagi yang lain. Intinya, BUMN ini bergerak di bidang yang vital, strategis atau penting, di bidang listrik, di bidang transportasi, di bidang energi, Pertamina masuk energi ya, di bidang komunikasi, dan lain-lain. Ya, sudah cukup untuk BUMN, kita beralih ke BUMS. BUMS ini masih dibagi lagi menjadi 3 nanti ya. Yang pertama adalah firma. Firma itu didirikan oleh minimal 2 orang. Nah, semua orang di dalamnya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab menyetorkan modal awal, dan bertanggung jawab juga mengelola firma. Semuanya kerja, semuanya nyetor modal. Contohnya, firma-firma di layanan konsultasi dan keuangan. Yang kedua, disebut persekutuan komanditer atau CV, CV. Nah, ini sebetulnya mirip dengan firma. Bedanya di sini, ada 2 macam sekutu. Ada 2 macam pihak. Pihak yang pertama, pihak aktif, sekutu aktif, itu yang memberikan modal. Memberikan modal, yang investor. Nah, kalau pasif, sekutu pasif, itu yang mengelola CV-nya. Jadi nggak perlu modal, nggak perlu memodali yang pasif ini. Kalau firma kan tadi semua menyetor modal, semua juga ikut mengelola. Kalau yang CV tidak, dibagi. Ada yang khusus modal, ada yang khusus mengelola. Nah, ini bisa dibentuk dari firma. Pertama membentuk firma, firma sudah berkembang, lebih besar, lalu dibentuklah CV, itu juga bisa. Ya. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Ini lebih besar lagi, punya badan hukum resmi sendiri. Usahanya ini merupakan usaha bersama yang modalnya berupa saham. Ya. Keuntungannya nanti berupa dividen. BUMS sudah, kita beralih ke koperasi. Koperasi ini adalah satu badan usaha ekonomi, tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Siapa Bapak Koperasi Indonesia? Beliau adalah Bapak Muhammad Hatta. Koperasi ini ada 5. Yang pertama koperasi konsumsi. Di dalamnya menjual kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Ada koperasi produksi. Koperasi produksi ini yang memproduksi barang
atau menampung hasil produksi masyarakat kemudian dijual. Contohnya bisa koperasi pembuatan tempe, kerajinan, penggilingan beras, dan lain-lain. Ada koperasi jasa bergerak di bidang jasa, misalnya koperasi asuransi, koperasi angkutan, jasa audit, dan lain-lain. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Jadi ada anggota yang menitipkan simpanannya atau nabung ya istilahnya ya. Ada yang nyimpen, ada yang nabung. Nah, uang tabungan tadi dialirkan ke anggota yang ingin meminjam. Makanya disebut simpan pinjam. Contohnya KUD, Bukopin. KUD itu Koperasi Unit Desa ya. Bank Koperasi Pasar, dan lain-lain. Yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Serba usaha, jadi beragam usaha ada. Mulai dari menyediakan kebutuhan sehari-hari, memproduksi atau menampung hasil produksi, bidang jasa juga ada, simpan pinjam juga ada. Jadi mencakup 4 jenis koperasi yang lain. Nah, tadi sudah bilang, koperasi itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Berarti perlu diingat bahwa asas yang melandasi koperasi itu asas kekeluargaan ya. Oke, begitu saja materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan ke Ustazah. Jangan lupa wajib komentar jika sudah selesai menyimak dan tolong selesaikan tantangan dengan baik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.